Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat. Jangan lupa tetap bahagia dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Tetap semangat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini kegiatannya adalah kegiatan menyimak teks laporan hasil observasi. Selamat belajar ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Kali ini, Ibu akan membacakan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Belalang Anggrek. Simak dengan baik ya, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan teks laporan hasil observasi ini. Belalang Anggrek. Kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang, sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil, seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimpa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OOTK. OOTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah
sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya dari buku paket kelas 10 edisi 2021. Setelah kalian selesai menyimak teks laporan hasil observasi yang berjudul belalang anggrek, sekarang silakan kalian isi tabel prediksi berikut ini. Kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah pengamatan atau observasi, nah data-data yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengamatan, kemudian datanya ditulis. Nah, ketika ditulis itu menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi itu harus objektif. Jadi objektif di sini artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi. Oleh karena itu, penting bagi kalian ketika melakukan sebuah pengamatan atau penelitian harus menuliskan informasi dan data yang benar-benar didapatkan ketika melakukan pengamatan. Jadi itu ya, namanya juga teks laporan hasil observasi. Jadi mengungkapkan fakta-fakta atau data-data yang benar-benar kita dapatkan ketika kita melakukan sebuah observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Setelah kalian memahami tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Hal ini berisi tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap objek tersebut. Contohnya, jika objek observasinya adalah binatang, berarti yang dibahasnya pada bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatangnya, tempat hidup secara umum, dan lain sebagainya. Jadi garis besar atau hal-hal umum dari objek yang akan kita observasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contoh misalnya, jika objek observasinya adalah binatang, berarti yang dibahas pada bagian ini misalnya bagian tubuh atau deskripsi dari tubuh binatang tersebut, kemudian habitat dari binatang tersebut, pola makannya, daur hidupnya, dan lain sebagainya. Ini sudah lebih detail ke bagian-bagian dari binatang tersebut. Kemudian yang ketiga, itu ada deskripsi manfaat atau simpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Jadi itu ya, ada 3 bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Berikut ini contoh analisis struktur teks LHO dari teks belalang anggrek.
Nah, untuk kegiatan selanjutnya, sekarang kita akan mencoba menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dari teks Tonggeret yang nanti akan Ibu share teksnya ya. Nah, kalian baca teksnya, kemudian kalian tentukan struktur teks laporan hasil observasi dari teks Tonggeret berikut ini. Silakan kalian baca teksnya ya. Jangan lupa kalian baca dengan cermat dan pahami isinya, sehingga nanti akan mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas latihannya. Ini adalah contoh tabel untuk pengerjaan dari struktur teks laporan hasil observasi. Silakan kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian kirim tugasnya ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe ya channel YouTube Ibu. Terima kasih.